Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dengan salawat dan salam yang kita hadiahkan kepada beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Saifullah Ahmad dari program studi manajemen dakwah semester 3 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Dan yang saya hormati Bapak Pembimbing mata kuliah, yaitu Bapak Nanang Arianto SSI MA yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya banggakan adalah hadirin saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Stop Pacaran. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa kita tidak boleh pacaran, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena pacaran pada saat bulan puasa pada bulan Ramadan ataupun pada saat bulan-bulan yang lainnya maupun dengan hari-hari yang lainnya diibaratkan memakan daging babi rasa daging sapi, saudara-saudari sekalian. Kenapa saya bilang begitu, saudara-saudari sekalian? Karena dia udah tahu bahwa pacaran itu hukumnya haram. Dia tahu pacaran itu hukumnya haram, tetapi tetap saja masih mau pacaran, tetap saja masih menghalalkan yang namanya pacaran yang sudah jelas-jelas hukumnya haram. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kepada saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai sekarang janganlah kalian pacaran. Stop pacaran dan putuskanlah pacar kalian, saudara-saudari sekalian. Penyebab pacaran terjadi karena rusaknya salat seorang laki-laki dan hilangnya rasa malu dari seorang perempuan, saudara-saudari sekalian. Walaupun ada seorang laki-laki yang rajin sholat, yang rajin ibadah, tetapi dia pacaran, berarti ada yang salah dalam sholatnya, saudara-saudari sekalian. Ini ditegaskan dalam surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat ke-45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, saudara-saudari sekalian. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam melarang keras berduaan dengan lawan jenis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali jika bersama mahramnya." Hadis riwayat Bukhari nomor 5233. Jadi, kepada saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian pacaran, karena sesungguhnya orang yang pacaran itu adalah orang yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, sungguh setiap hubungan yang diawali dengan yang Allah tidak ridhoi, maka akhirnya pun Allah tak akan pernah ridhoi. Tak akan pernah Allah ridhai, yaitu hubunganmu dengan kekasihmu, saudara-saudari sekalian. Dan dengan entengnya, dengan mudahnya engkau berkata, "Aku bahagia pacaran." Tetapi ingatlah saudara-saudari sekalian, Allah tak akan pernah ridho. Allah tak akan pernah ridhoi orang pacaran, saudara-saudari sekalian. Tanyalah mereka yang mengalaminya. Pacaran bukanlah hubungan kebahagiaan, melainkan ia adalah hubungan yang membinasakan, yang menghalangimu dari kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat, saudara-saudari sekalian. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf sebelumnya, saudara-saudari sekalian. Misalkan masih ada saudara-saudari sekalian yang masih pacaran, seperti orang yang bermaksiat ketika berpegangan tangan. Misalkan kalau orang yang sudah menikah pegangan tangan, berguguranlah dosa-dosanya. Tetapi kalau yang belum menikah berpegangan tangan, maka berguguranlah pahalanya, saudara-saudari sekalian. Udah maka punya amal soleh, pahalanya gugur lagi. Gak sampai di situ aja, saudara-saudari sekalian. Ketika kita masih berpacaran, saudara-saudari tahu apa ancamannya dari Allah dan Rasulnya. Ancamannya nanti, saudara-saudari sekaliannya, itu orang tuanya nanti dibawa sama malaikat Jabaniyah, saudara-saudari sekalian. Kerikil tajam dan panas luar biasa dari neraka Jahannam dibawa khusus untuk orang tua yang anaknya masih berpacaran, saudara-saudari sekalian. Diletakkan di telapak tangan ibunya, dikepalkan tangannya. Kerikil tajamnya itu ketika dikepalkan tangannya hancur otaknya, saudara-saudari sekalian. Itu masih yang paling rendah standar, saudara-saudari sekalian. Bayangkan, saudara-saudari sekalian, jika kita lakukan lebih dari itu dalam berpacaran, apa yang terjadi kepada kita dan keluarga kita nantinya, saudara-saudari sekalian. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita yang dihinakan, dikhianati, dibohongin, dan dia menikmati itu semua, saudara-saudari sekalian. Karena apa? Karena dia terjebak dengan dunia pacarannya. Jujur, laki-laki ketika pacaran gak pernah serius untuk kemudian mengatakan cinta kepada seorang wanita. Yang dikejar seorang laki-laki hanyalah birahi, nafsunya saja. Maka data dari Komnas Perempuan mengatakan 2,3 sampai 2,4 juta wanita setiap tahunnya aborsi, saudara-saudari sekalian. Maka dari itu, saudara-saudari sekalian, janganlah mati karena pacaran. Kalau memang berjodoh, Allah akan mempertemukan kita dengan caranya. Yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa, saudara-saudari sekalian. Cukup aku yang menjauh dari kamu, bukan berarti aku gak suka, tetapi aku ingin memperindah taubatku dan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap jaga diri kamu baik-baik, karena ketika seseorang berubah menjadi lebih baik,
dan akhirnya kemudian Allah mempertemukan dengan seseorang yang bisa membuat dia jadi lebih baik juga. Bayangin, tadi jodoh itu cerminan diri, sesuai dengan apa kebiasaannya, bagaimana lingkungannya, dan bagaimana juga dengan perbuatannya, bagaimana sahabatnya, itu bakalan turun sesuai dengan dirinya, saudara-saudari sekalian. Maka kalau kita menginginkan seseorang yang terbaik, cek diri kita terlebih dahulu bagaimana. Cek bagaimana kebiasaan kita, bagaimana kemudian amal kita. Ayo sekarang berusaha untuk kita disiplin dalam mengubah kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik lagi, saudara-saudari sekalian. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan jodoh kita, sudah diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan. Maka kita berikhtiar. Dengan ikhtiar itu ada pahala yang didapatkan, ada kenikmatan dalam mencarinya. Bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian, kamu gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf, bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar, bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita, saudara-saudara sekalian. Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama dilihat adalah ketentuan Allah. Apapun yang harus kita lakukan adalah senantiasa berdoa, saudara-saudari sekalian. Cukup aku yang menjauh dari kamu, bukan berarti aku gak suka, tetapi aku ingin memperindah taubatku dan doaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tetap jaga diri kamu baik-baik, karena ketika seseorang berubah menjadi lebih baik dan akhirnya kemudian Allah mempertemukan dengan seseorang yang bisa membuat dia jadi lebih baik juga. Bayangin, tadi jodoh itu cerminan diri, sesuai dengan apa kebiasaannya, bagaimana lingkungannya, dan bagaimana juga dengan perbuatannya, bagaimana sahabatnya, itu bakalan turun sesuai dengan dirinya, saudara-saudari sekalian. Maka kalau kita menginginkan seseorang yang terbaik, cek diri kita terlebih dahulu bagaimana. Cek bagaimana kebiasaan kita, bagaimana kemudian amal kita. Ayo sekarang berusaha untuk kita disiplin dalam mengubah kebiasaan buruk kita menjadi lebih baik lagi, saudara-saudari sekalian. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tetapkan jodoh kita, sudah diatur oleh Allah. Ini yang terbaik untuk kehidupan kamu. Tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan. Maka kita berikhtiar. Dengan ikhtiar itu ada pahala yang didapatkan, ada kenikmatan dalam mencarinya. Bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian, kamu gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf, bagaimana nikmatnya mengenal, bagaimana mencari, bagaimana pahala bersabar, bagaimana nikmatnya berdoa, bagaimana istikharah dalam menentukan jodoh kita, saudara-saudara sekalian. Itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita. Maka yang pertama dilihat adalah ketentuan Allah. Apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh, maka semua ikhtiar ini tetap tidak keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara sekalian. Hadirin saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian isi pidato singkat ini saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saudara-saudari sekalian. Wallahu a'lam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.